Perkenalkan, nama saya Ibade Sadrawijaya dengan NIM 009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan juga mengupas mengenai salah satu protokol yang terdapat pada layer applications di TCP atau IP. Nah, tertera pada layar, ini adalah judul yang saya angkat, yaitu melintasi jaringan esensi SMTP dalam mengirim email. SMTP. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya SMTP ini memiliki kepanjangan yaitu Simple Mail Transfer Protocol. SMTP ini sendiri adalah salah satu protokol yang berada pada layer application. Tentunya, layer application ini merupakan layer awal yang berada pada TCP IP. Nah, layer ini juga berfungsi sebagai fasilitator untuk setiap software ataupun perangkat lunak yang berjalan pada berbagai perangkat yang saling terhubung di internet. Nah, dari segi pendefinisiannya, kita dapat melihat secara langsung dari kepanjangannya itu sendiri, yaitu SMT, Simple Mail Transfer. Dalam artian, bahwasanya SMTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan email ataupun pesan dari email yang satu ke alamat email yang lainnya. Nah, lanjut kepada sejarah SMTP itu sendiri. Nah, untuk sejarah SMTP dimulai pada awal perkembangannya, yaitu di tahun 1960-an. Pada saat itu, email digunakan untuk mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer yang lainnya di bawah agensi yang bernama ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, sebagai cikal bakal developer dari penerima jaringan internet pertama di dunia. Nah, selanjutnya ARPANET ini menciptakan sebuah protokol yang baru untuk membuat SMTP itu sendiri, tetapi masih belum sempurna pada tahun 1970-an. Selang berlamanya waktu, lanjut kepada tahun 1982, ini adalah tahun di mana SMTP itu mulai dikenal ataupun dimulai dibuat dengan nama RFC 821. Nah, pencetus RFC 821 itu sendiri adalah seseorang yang berada di kanan layar ini dengan nama Jonathan B. Postel. Nah, di dalam dokumentasi RFC 821 ini terdapat berbagai macam cara untuk mengakses dan juga mengirimkan pesan menggunakan command line yang dianjurkan di dalam protokoler ini. Nah, selanjutnya, pada tahun 2008, RFC 821 itu mengalami perubahan dan juga pengembangan dari segi protokolnya sendiri menjadi RFC 5321. RFC 5321 ini adalah SMTP yang sekarang kita mulai gunakan di kehidupan kita sehari-hari pada zaman modern ini. Nah, konsensusnya itu sendiri adalah ahli komputer dari Amerika Serikat yang bernama J. Clancy. Nah, lanjut pada penggunaannya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya SMTP ini terikat dengan yang namanya email. Nah, email sendiri muncul sebagai salah satu layanan yang paling bernilai di internet. Bahkan untuk di kedepan hari, di masa depan, mungkin kita akan mengirimkan pesan juga tetap menggunakan email. Nah, balik lagi ke sisi penggunaan protokol SMTP ini. Protokol SMTP tidak akan terlepas dari yang namanya dua protokol yang juga terdapat pada layer yang sama di application, tepatnya di TCP or IP, yaitu ada POP3 dan juga IMAP. Nah, POP3 atau Post Office Protocol ini berbeda dengan IMAP, Internet Message Access Protocol. Untuk POP3, dia akan mengakses setiap email ataupun pesan yang masuk
agar dapat di-download oleh email kliennya atau email resipien penerimanya. Nah, setelah di-download, maka pesan ataupun email yang telah di-download dari server tersebut akan hilang begitu saja. Berbeda dengan IMAP, pada saat itu IMAP akan mengakses setiap email ataupun pesan yang terkonfigurasi di servernya. Nah, tidak seperti POP3 yang langsung hilang saat mendownload, IMAP masih menyimpan setiap data-data detail dari pesan di dalam servernya. Baik, lanjut ke metode. Di sini ada ilustrasi gambar dari metode yang digunakan. Yang pertama ada end-to-end dan yang kedua ada store and forward. Nah, di sini gambar ini menunjukkan organisasi, kita sebut organisasi A, dan di sini organisasi B yang berbeda. Nah, end-to-end ini memastikan bahwasanya metode ini digunakan pada organisasi yang berbeda dengan cara memastikan bahwasanya setiap pesan dikirim langsung ke organisasi yang ditujukan melalui server tanpa adanya server perantara. Sementara untuk store and forward, sesuai dengan namanya, kita harus memerlukan yang namanya server sementara dan juga server perantara untuk dijadikan tempat menyetor sebuah pesan ataupun email. Nah, biasanya digunakan pada organisasi yang sama. Nah, lanjut ke komponen. Beberapa komponen di dalam SMTP protokoler ini ada 4, disesuaikan dengan gambar di sebelah kanan. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent. MUA ini adalah klien email seperti sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pesan. Contohnya bisa kita ketahui ada Microsoft Outlook, ada Thunderbird, ada Gmail, dan sebagainya. Nah, MUI ini dinotasikan dengan user agent di bagian gambar. Selanjutnya ada MSA. Nah, MSA ini adalah Mail Submission Agent, yaitu komponen yang mengambil pesan email dari user agent untuk meneruskannya ke server selanjutnya atau ke server email penyedia layanannya, yaitu MTA. Nah, di bagian sini akan ditanggungjawabkan oleh MSA. Selanjutnya ada MTA, yaitu Mail Transfer Agent. Nah, bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dari server pengirim ke server di bawahnya, yaitu server penerima atau recipient. Nah, selanjutnya ada MDA atau Mail Delivery Agent, bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan email dari server email tujuan ke kotak penerima yang sebenarnya. Lalu, setelah disimpan, akan diteruskan ke penerima itu sendiri. Nah, lanjut kepada cara kerja dari protokol ini. Yang pertama ada komunikasi antara pengirim dan penerima. Pengirim, yang tadi kita sebut sebagai user agent, itu menyiapkan pesan email dan mengirimkannya ke MTA. Seperti yang tadi gambar kita ilustrasikan, MTA memiliki tanggung jawab untuk mentransfer email melintasi jaringan ke penerimanya. Selanjutnya, ada mengirim email. Nah, email dikirim melalui serangkaian pesan, dan di dalamnya itu terdapat 2 hal, yaitu ada header dan juga ada body-nya. Nah, pada header email, segala sesuatu setelah garis kosong itu dianggap sebagai body di bawahnya. Sementara di bagian body itu berisi pesan ataupun informasi yang akan dikirimkan. Nah, di bagian menerima email ini, agen pengguna di sisi server ataupun di server side itu memeriksa kotak surat pada interval waktu yang tertentu. Nah, jika ada pesan yang diterima, maka server akan memberitahu pengguna tentang adanya email yang masuk. Nah, ketika pengguna mencoba membaca email, sistem akan menampilkan data-data yang telah dikirimkan oleh pengirim ini. Nah, baik, sekian informasi mengenai SMTP dan juga cara kerjanya, dan ada banyak metodenya juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.